Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan amal yang saleh, diberikan amal yang rizki yang halal, rizki yang tayyib, yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita masih membahas bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan persaksian la ilaha illallah, di mana di antara tafsir tauhid adalah al-bara'ah minasyirki wa ahli. Seorang dikatakan benar di dalam tauhidnya ketika dia berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan, berlepas diri dari seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai konsekuensi dari kalimat la ilaha yang menjadi rukun pertama dari tauhid, yaitu rukun an-nafi, di mana kita menafikan, kita meniadakan semua yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun itu, seberapapun tinggi kedudukannya, kita nafikan. Kemudian kita tetapkan bahwa ilahul haq, ilah yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata kepada kaumnya, wa idh qala Ibrahimu liqaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, kepada ayahnya, kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ini nafi, ini adalah penafian yang terdapat pada kalimat la ilaha. Kemudian ditetapkan oleh Ibrahim alaihissalam al-ilahul haq, satu ilah yang benar, yang berhak mendapatkan peribadatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang menciptakan aku, sesungguhnya ia akan memberikan hidayah padaku. Sehingga al-ilahul haq, ilah yang hak, itu adalah ilah yang di antara sifatnya adalah fatarani, ilah itu harus mencipta, ilah itu harus adalah al-khalq, karena dia Rabb, di antara makna Rabb adalah al-khalqu, zat yang mencipta. Ini yang kita bahas kemarin, bahwa di antara makna tafsir tauhid adalah hendaklah kita memiliki sikap al-bara'ah, sikap berlepas diri, menjauh, meniadakan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah alladzi fatarani, Allah itu yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menghidupkan kita, Allah juga yang memberikan kita rizki, Allah juga yang nanti akan mematikan kita dan membangkitkan kita kembali. Kemudian ikhwas sekalian, ayat berikutnya yang menjadi dalil tentang makna atau tentang tafsir tauhid dan tafsir dari syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ahlul kitab, ya, di mana ahlul kitab itu dikatakan di dalam ayat ini ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, ya. Mereka telah menjadikan ahbar, ya, menjadikan para ulama mereka, wa ruhbanahum, dan para ahli ibadah mereka dijadikan apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka dijadikan sebagai tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, termasuk mereka juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam, ya, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu Maha Suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak pernah diperintahkan Allah kecuali adalah untuk hanya menyembah, beribadah kepada ilah yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang hak diibadah kecuali Dia, Allah Subhanahu amma yusyrikun, ya. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan, ya. Ayat ini, ya, diterangkan di dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam apa yang dimaksud dengan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Apa yang dimaksud dengan mereka orang-orang Ahlul Kitab menjadikan ulama-ulama mereka, memposisikan para ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah mereka memang menyembahnya, ya, salat untuk mereka mungkin, atau menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka, ya. Ya, ini diterangkan, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ketika Rasul membaca ayat ini kepada Adi ibn Hatim, ya, At-Ta'i, ya, seorang Nasrani, ya. Kemudian Adi ibn Hatim At-Ta'i ini membantah, ya. Jadi ketika dibacakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala hadil ayah, Nabi membaca ayat ini ala Adi ibn Hatim At-Ta'i, ya, kepada Adi ibn Hatim At-Ta'i. Faqal, kemudian Adi ibn Hatim mengatakan ya Rasulullah, ya, ya, yang dulu beliau seorang Nasrani, ya, ketika ayat ini dibacakan, kemudian Hatim At-Ta'i mengatakan ya Rasulullah lasna na'buduhum, wahai Rasulullah, kami enggak menyembah mereka, ya, kami tidak menyembah mereka. Ya, maka Rasul kemudian menjelaskan makna dari ittakhadhu ahbarahum, bagaimana orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi menjadikan para ulamanya, menjadikan para ahli ibadahnya sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Qala alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fatahilluna atau fatuhilluna, ya, bukankah mereka para pendeta, ya, para alimnya, para ahli ibadahnya, mereka menghalalkan untuk kalian apa-apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut juga menghalalkannya, ya. Wa yuharrimuna ma ahallallah, mereka juga mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Fatuharrimunahu, kalian pun ikut mengharamkannya. Qala bala, kemudian Adi bin Hatim At-Ta'i mengatakan benar, kalau itu benar. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum, ya, itulah bentuk peribadatan kepada mereka, ya. Jadi makna tauhid, tafsir tauhid atau tafsir la ilaha illallah tidak hanya difahami dengan makna orang beribadah dengan ritual-ritual yang ma'ruf, ritual-ritual yang hari ini mungkin kita kenal. Sujudlah, rukuklah kepada,
yang dipertuhankan tadi. Bukan hanya itu, ya. Bukan hanya menyembelih kepada mereka, bukan hanya itu, ya. Tetapi bentuk ketaatan kita, ya, bentuk ketaatan kita kepada selain Allah, ya, di saat ketaatan itu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, ya, bertentangan dengan syariat Allah, kemudian kita taat dengan perintah itu atau dengan larangan itu termasuk adalah peribadatan, ya. Jadi tauhid yang benar adalah harus ada ifradullah ta'ala bi-tha'ah. Ya. Di antara makna la ilaha illallah, di antara makna tauhid adalah konsekuensinya ifradullah ta'ala bi-tha'ah. Kita mengesahkan Allah dalam ketaatan. Wa ifradun nabiy alaihi salatu wassalam bil mutaba'ah. Sebagaimana kita juga mengesahkan memurnikan sikap mutaba'ah kita, sikap ittiba kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Karena ketaatan kita kepada Nabi itu adalah termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ar rasulah faqad ata'alah, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Kalau kalian benar-benar menyatakan cinta kepada Allah, maka hendaklah kalian fattabi'uni, hendaklah kalian mengikuti aku, yaitu Rasul alaihi salatu wasalam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, di antara bentuk, di antara makna dari tauhid adalah di saat kita, ya, tidak mentaati seorang makhluk dalam rangka berdurhaka pada Khalik, ya. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil Khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk, ya, dalam rangka taat kepada Allah Al-Khaliq Subhanahu wa taala. Ya, fasara ta'atuhum fil ma'siyah ibadah li ghairillahi wa biha takhadhuhum arbaban. Ya. Ketaatan kita, ketaatan manusia kepada selain Allah, ya. Apakah itu para ulamanya, para kiainya, para ustadznya, ketika itu ditaati, ya, dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah makna ittakhadhu ahbarahum. Berarti mereka telah menjadikan yang selain Allah, ya, baik itu adalah para ulamanya, para ahli ibadahnya, sebagai arbaban min dunillah, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang mukmin yang muwahhid itu adalah tidak boleh dia mendahulukan perkataan siapapun, ya, di atas perintah Allah dan di atas perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului di hadapan Allah, ya, di hadapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata As-Suddi rahimahullah taala, ya, istansahur rijal wa nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Ya. Jadi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, itu adalah istansahur rijal, mereka minta, ya, pendapat, minta nasihat kepada orang-orang, kepada pemuka-pemuka agamanya, ya, kepada tokoh-tokohnya, ya. Wa nabadhu al-kitab Allah wara'a zuhurihim, kemudian mereka campakkan kitab Allah di balik punggung mereka. Ya. Mereka lebih mengambil perkataan para rahibnya, mereka lebih mengambil perkataan para ulamanya dibandingkan firman Allah dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau ini yang dilakukan, maka berarti tauhid kita belum benar. Ketaatan kita kepada Allah belum murni. Ketaatan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam mutaba'ah juga belum murni. Maka seorang muslim al-muwahhid adalah mereka yang selalu senantiasa ingin mendahulukan, ya, perkataan Allah, perkataan Rasulnya alaihi salatu wassalam di atas perkataan siapapun. Ya. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, kepada Adi ibn Hatim at-Ta'i, ya,
alaysa yuhilluna lakum ma harramallah, ya. Ada perkara yang Allah katakan itu adalah haram. Jelas Allah mengatakan itu haram. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa itu juga haram. Lalu kemudian dia bertanya kepada alim fulani, bertanya kepada seorang alim tertentu, seorang ahli ibadah tertentu, lalu ahli ibadah itu atau alim itu mengatakan oh halal, boleh, ya. Kemudian dia mengambil pendapat boleh itu berdasarkan perkataan si alim tadi, ya, ikut ia menghalalkannya. Padahal jelas, ya, ayatnya tegas, hadisnya jelas, bahkan mungkin sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama bahwa itu adalah perkara yang haram dengan dalil Al-Qur'annya, dengan dalil hadisnya. Lalu dia mengambil, ya, mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah halal. Maka ini termasuk ittikhadul andad, ya, menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam hal ketaatan. Wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna. Bukankah mereka para pendeta, para rahib, ya, para ahbar itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian pun ikut-ikutan mengharamkan pula, ya. Sementara innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, ya, yang haram juga jelas, ya. Jadi khas kalian rahimakumullah, di antara makna, di antara tafsir dari tauhid adalah hendaklah kita ifradu at-ta'ah lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita memurnikan, ya, ketaatan kita, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memurnikan ketaatan kita dalam bermutaba'ah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak boleh kita kemudian mendahulukan perkataan siapapun, pendapat siapapun, ya, di atas perkataan Allah, perkataan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya. Karena itu termasuk dari ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Apalagi kemudian jelas-jelas, ya, menjadikan yang selain Allah itu sebagai Tuhan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, ya, wal Masih ibn Maryam, ya, mereka jadikan Al-Masih ibn Maryam wa ummahu, dan ibunya sebagai sebagai Tuhan, ya. Maka subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, ya, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Wal Masih ibn Maryam, ya, ay ittakhadhuhu rabban bi ibadatihim lahu min dunillah, ya. Mereka benar-benar menjadikan Masih ibn Maryam, Isa ibn Maryam sebagai Rabb, Tuhan, ya, dengan mereka beribadah kepadanya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah berfirman, ya, tentang Isa bin Maryam, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingat ketika Allah berfirman, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu yang telah mengatakan kepada orang-orang, kepada manusia, ittakhiduni, jadikan aku, wa ummiya, dan jadikan ibuku, ilahain, dua Tuhan selain Allah. Qala subhanak, maka Isa kemudian berlepas diri dan mengatakan, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin, ya, aku mengucapkan sesuatu yang aku tidak punya hak di situ, ya. Tidak mungkin aku mengucapkan sesuatu yang aku tidak punya hak di situ, ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Seandainya pun aku mengucapkannya, maka sungguh kau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa saja yang ada dalam diriku, sementara aku tidak akan pernah tahu apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang tersamar, yang tersembunyi. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah memerintahkan mereka, menyuruh mereka, berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, agar kalian, hendaklah kalian menyembah Allah semata, karena Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku akan senantiasa menjadi saksi bagi mereka, ya, selama aku berada di tengah-tengah mereka, ya. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Tapi di saat engkau mewafatkanku,
maka sungguh engkau ya Allah ar-raqib alaihim, engkau lah yang akan mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau zat yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ya, maka siapapun yang memperhatikan ayat-ayat ini, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam, dan bagaimana Isa bin Maryam berlepas diri dari apa yang disematkan kepada beliau dari para pengikutnya, ya, faman tadabbara hadhil ayat tabayyana lahu makna la ilaha illallah. Siapa yang memperhatikan ayat-ayat ini jelas, ya, akan terlihat jelas baginya makna la ilaha illallah, wa tabayyana lahu tauhid alladhi jahadahu aktsaru man yad'i ilma, dan akan jelas baginya tauhid yang banyak, ya, diingkari, ya, oleh orang-orang yang mengklaim memiliki ilmu di di masa-masa ini, ya. Waqad amat bihi balwa bil jahl ba'da al-qurun ats-tsalatsah lamma waqa'a al-ghulu fi qubur ahli bait wa gharihim wa buniyat 'alayha al-masajid wa buniyat lahum al-mashahid fattasa'a al-amru wa 'azumat al-fitnatu fi syirki al-munafi lit-tauhid lamma hadatha al-ghulu fi al-amwat wa ta'dhimihim bil ibadah, ya. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو الذين يصلحون, ya, idza fasada nas, wa fi riwayah yuslihuna ma afsada nas, ya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kesalahan di dalam memahami tauhid inilah yang kemudian menjadikan musibah besar, ya, yang menimpa umat ini, ya, setelah berlalunya 3 generasi terbaik dari umat ini, ya, sehingga terjadi sikap al-ghulu, ya, sikap berlebihan kepada orang-orang saleh, berlebihan kepada ahlul bait, ya, sampai pada tingkat kemudian, ya, kuburan-kuburan, ya, dibangun di atas yang masjid-masjid, ya, masjid-masjid dibangun di atas kuburan-kuburan mereka, ya, dibangunlah masyahid, ya, kuburan-kuburan dengan bangunan yang mewah, ya, sehingga terus, ya, kesyirikan-kesyirikan itu, ya, melebar, meluas sampai pada tingkat, ya, ghulu terhadap orang-orang meninggal itu adalah dengan ta'zim mereka dalam hal ibadah. Mereka diperibadati, mereka disembah, ya. Kuburan-kuburan di tempat peribadatan, ya. Ini yang terjadi, ya, sehingga yang ma'ruf, ya, yang perkara yang baik sekarang dianggap mungkar, yang mungkar dianggap yang baik, ya. Sunnah menjadi perkara yang dianggap bid'ah, yang bid'ah kemudian diikuti, dianggap sebagai perkara yang sunnah, ya. Akhirnya orang-orang yang ingin memurnikan tauhid ini, ingin memurnikan pemahaman yang benar tentang tauhid ini, bahwa ketaatan itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya, menjauhi diri dari kesyirikan-kesyirikan, mereka menjadi orang-orang yang minoritas, menjadi orang-orang yang sedikit, yang dianggap asing, ya, ya, dianggap menjadi orang-orang yang asing di tengah umatnya sendiri. Sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, ya, Islam itu datang dalam keterasingannya, dalam kondisi dianggap asing oleh bangsa Quraisy, oleh ahlul jahiliyah, ya, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali Islam itu menjadi teranggap asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka bergembiralah mereka orang-orang yang dianggap asing, yaitu alladzina yasluhun, ya, mereka orang-orang yang terus berbuat baik menjadi orang-orang yang baik, ya, ketika yang lain rusak, atau yuslihuna ma afsadan nas, mereka orang-orang yang terus memperbaiki kondisi umat, ya, di saat kemudian yang lainnya itu adalah merusak, ya, yang lainnya itu adalah melakukan kerusakan-kerusakan, ya. Jadi khas kalian rahimakumullah, di antara tafsir tauhid adalah kita hendaklah menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulnya alaihi salatu wasallam sebagai yang paling kita taati,
Ya, di saat kemudian seorang mentaati selain Allah dalam perkara yang itu adalah maksiat kepada Allah, bertentangan dengan syariat Allah, kemudian kita ikuti, dan kita tahu bahwa itu adalah bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menjadikan mereka secara tidak langsung sebagai arbaban, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi menjadikan para pendeta mereka, menjadikan para rahib mereka, ahli ibadah mereka, tandingan bagi Allah dengan cara mereka ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan dan ikut mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Disebutkan, ya, yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayah, ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengkhabarkan kepada kita anal yahuda wan nasara qad inharafu 'anis siratis sawi. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah menyimpang, ya, melenceng dari jalan yang lurus. Wa utu ma lam yu'maru bihi, mereka melakukan apa-apa yang tidak pernah Allah perintahkan kepada mereka. Fattakhadhu ulama'ahum wa ubadahum, mereka menjadikan para alimnya, para ahli ibadahnya alihatan lahum, sebagai tuhan-tuhan bagi mereka, sesembahan-sembahan bagi mereka. Ya'budunahum min dunillah, mereka ibadahi, ya, tuhan-tuhan tadi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahum yuti'unahum fi tahlili ma haram. Bentuknya apa? Bentuknya adalah annahum yuti'unahum, mereka mentaati, ya, para alim ulamanya, para gurunya, para syekhnya, ya, fi tahlili ma harram Allah, dalam menghalalkan apa yang sudah jelas Allah haramkan, wa tahrimi ma ahalallah, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fayusyrikunahum ma'ahu fit tasyri', ya, fayusyrikunahum ma'ahu fit tasyri', sehingga mereka, ya, menyertakan tuhan-tuhan tadi, menyertakan para rahib tadi, para alim tadi, ya, menyertakan mereka dalam hal pensyariatan yang itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, pensyariatan itu hak Allah. Ya, menghalalkan itu hak Allah, mengharamkan itu hak Allah. Ya. Walam yaktafin nasara bidzalik, bahkan orang Nasara tidak sampai berhenti di situ saja, ya. Bal abadu Isa alaihissalam, mereka sampai pada tingkat bahkan menjadikan Isa bin Maryam, ya, mengibadahi, menyembah Isa bin Maryam, wa'tabaruhu ibna lillah, kemudian dianggaplah Isa sebagai anak Tuhan. Walam yu'maru fit Taurati wal Injil illa bi ibadatillah wahdah, sementara Taurat dan Injil yang asli, ya, tidak pernah menyuruh mereka kecuali adalah agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzaha amma yansibu, fa ta'ala Allah wa tanazzaha amma yansibuhu ilaihil musyrikun. Ya, tentu Allah berlepas diri dan suci dari apa-apa yang dinisbatkan kepadanya oleh orang-orang musyrik. Ini khas kalian rahimakumullah, ya. Kalau kita ingin jadi orang-orang yang benar di dalam tauhid, maka mari, ya, kita senantiasa menjadikan perintah Allah, perintah Rasulnya adalah di depan perintah siapapun, ya, di depan perintah siapapun, ya, lebih kita dahulukan, ya, dari perkataan siapapun. Dan setiap perkataan yang datang selain dari Allah dan Rasulnya, maka hendaklah perkataan itu, ya, kita hadapkan, ya, kita buka di hadapan perkataan Allah dan di hadapan perkataan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau sesuai dengan apa yang Allah firmankan, sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita ikuti. Ya, kalau tidak, maka tentu kita akan mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai bentuk, ya, kepatuhan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, ya, wattaqullah. Ya. Dan dari sini, ya, kita mendapatkan pelajaran bahwa tidak boleh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya, tidak boleh kita taat kepada para makhluk dalam rangka, ya, itu adalah kemaksiatan kepada al-khaliq Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bahwa ketaatan anna ta'ata ghairillah, ketaatan kepada selain Allah fi mukhalafati ahkamillah, ya,
ketaatan kepada selain Allah dalam rangka menyelisihi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, itu bisa terkategorikan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Asyirku fi ta'ah, kesyirikan dalam hal ketaatan. Ya. Kemudian ayat ini juga memberikan kita pelajaran tentang adamul ismah lil ulama, ya, bahwa para ulama kita, para masyayikh kita, siapapun itu, ya, selain Rasul alaihi salatu wasallam, dari para alim ulama, maka mereka tidak memiliki kemaksuman, ya, tidak memiliki kemaksuman. Mereka bisa jadi benar, ya, bisa jadi mereka salah, ya. Kalau kemudian mereka jelas kesalahannya dan kesalahannya sudah kemudian diingatkan, tapi dia tetap dengan kesalahan itu berpegang kuat dengan kesalahan itu, sementara ayatnya jelas, hadisnya jelas, perkataan, ya, pendapat para sahabat jelas dalam masalah ini, ya, kemudian tetap saja dia pegang, ya, pendapatnya yang salah, ya, maka adalah ini ditinggalkan. Karena kalau kita mengikuti pendapat itu dan kita tahu itu salah, ya, berarti kita jatuh dalam ketaatan kepada makhluk, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka penting, ya, untuk kita belajar mencari dari mereka-mereka yang tajarrud lil haq, orang-orang yang benar-benar murni ingin mengajarkan kebenaran, ya. Berhati-hati dari para duat adh-dhalin, orang-orang yang sengaja, ya, mengajak kepada kesesatan-kesesatan, ya, karena, ya, akibat yang akan ditimbulkan tentu adalah luar biasa. Ya. Ini khas kalian yang bisa disampaikan, ya, pada kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqamah untuk senantiasa taat kepada Allah, ya, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penafsiran kita terhadap tauhid dan terhadap kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.